Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana wa yassir umurana li kulli khair. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأنصرنا ولا تنصر علينا وأرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan agenda ataupun aktivitas kita sesudah sholat fajar, setelah sholat subuh di Masjid An-Nur lingkungan lapangan Dolar kita. Sudah 2 pagi terputus karena ada urusan penting. Hari ini kita akan coba menggarisbawahi highlight isi khutbah Jumat yang lalu. Isinya sangat perlu kita perhatikan tentang peringatan berhubungan dengan kematian. Bapak kematian yang semua kita akan melaluinya. Semua kita akan menempuhnya. Tunggu saat saja ya. Yang jelasnya dalam hadis ada dijanjikan. Hadis dari Imam Tirmizi, siapa yang ringan langkahnya datang ke masjid. Itu kesimpulan hadis itu ya. Asya bifir wa mata bifir. Hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Bahkan dalam hadis juga dikatakan ada kayau wala kamu. Orang itu statusnya seperti anak baru lahir. Artinya bersih, insya Allah. Yang mengganggu manusia nak mati itu dosa. Sebagaimana yang mengganggu manusia dalam hidup ini dosa. Kenapa susah nak ke masjid? Kenapa susah nak ke Quran? Kenapa susah nak mendekati majelis ilmu? Kenapa renggang dari ulama? Kenapa tidak memikirkan kematian? Itu semuanya dosa. Di sini ada cerita. Kita belajar dari cerita ya. Cerita ulama tersohor zaman dulu. Namanya Abu Hazim. Abu Hazim ini murid sahabat Nabi. Tabi'i. Tidak jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat. Jumpa dengan sahabat. Abu Hazim pernah mengadakan majelis atau acara dengan seorang khalifah namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ini konsultasi curhatan antara pemimpin negara tertinggi, khalifah, presiden, raja, jumpa dengan ulama. Zaman pemimpin dekat dengan ulama. Pemimpin kalau dekat dengan ulama, insya Allah selamat negara. Kalau jauh dari ulama, sengsara negara. Orang itu kalau jauh dari ulama, hidupnya akan marah-marah. Seorang khalifah zaman dulu, khalifah dinasti Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik. Curhat dengan seorang tokoh tabi'i yang meninggal tahun 140 maaf ya. 140 Hijrah. Apa katanya? Pertanyaannya ini artinya kita tanyakan tentang diri kita juga. Curhatnya ulama dengan curhatnya pemimpin dengan ulama, kepala negara curhat dengan ulama, apa katanya? Ya Abu Hazim. Abu Hazim itu
panggilannya. Kalau namanya Sulaik Salamah sebenarnya. Salamah bin Dinar namanya. Tapi panggilan Abu Hazim. Orang dulu begitu ya. Sama juga ada orang sekarang. Abu Fulan, Ummu Fulan, Ayah Nisyanu, Umma Nisyanu, apa sekitar. Wahai Abu Hazim, malana nakrahul maut. Wahai Abu Hazim, kenapa kita dibimbang nak mati itu? Tak siap nak mati. Tak oke, tak ready. Ada rasa takut, rasa cemas nak mati itu. Malana nakrahul maut. Pemimpin negara curhat di depan pembesar negara. Pemimpin negara curhat di depan tokoh masyarakat. Pertanyaannya, kenapa saya inilah katanya. Dan kebanyakan orang ini memang dibilang nak mati itu takut, tak siap. Malana nakrahul maut. Kenapa kita ini tak siap nak mati? Jawabannya pendek saja. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhlaqakum fa antum takrahuna an tantaqilu min umran ila al-haram. Orang itu takut nak mati katanya. Karena dunia dibangun dengan hebat. Rumahnya, taman bunganya, pagarnya, perhiasannya, isi rumahnya, kelengkapan rumahnya lengkap, kamar tidurnya, kamar tamunya, kamar mandinya, subhanallah. Katanya dunia dibangun dengan lengkap dan hebat, akhirat tidak dibangun, malah akhirat diruntuh, akhirat dosa-dosa. Nggak membangun akhirat datang ke masjid. Nggak membangun akhirat datang ke masjid. Waktu Allah manggil, Allah datang. Kata ulama tadi, karena manusia itu membangun dunia, meruntuhkan akhirat, lalu dia bimbang berpindah dari negeri tempat yang dia bangun dengan hebat menuju tempat yang belum dibangun lagi. Itu wajar saja kata khalifah. Kubur belum dibangun. Membangun kubur dengan salat tahajud, dengan puasa sunnah, dengan zikir, dengan tilawat Al-Quran. Subhanallah. Mendengar keterangan ulama tadi, kalian takut nak mati. Karena dunia dibangun selengkapnya, akhirat belum dibangun lagi. Tentulah bimbang orang itu beralih dari tempat yang dia sudah bangun dengan lengkap menuju tempat yang belum dibangun lagi, malah diruntuh. Zaman sekarang orang banyak meruntuh kuburnya hanya dengan media. Dengan medsos hancur kuburnya, hancur ibadahnya pun hancur. Kalau di medsos masih dilihat yang haram, itu ibadah salat itu hancur, bersih, licin. Perkara yang haram dilihat di medsos itu melenyapkan ibadah salat, ibadat zakat, ibadat haji, sedekah dan lain. Itu hadis lain nanti ceritakan. Jadi apa kata khalifah? Katanya, sadaqta ya Abu Hazim, benarlah pandanganmu itu. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, kenapa aku nak mati? Pertanyaan kedua,
pakai berkulum Allah. Menghadap Allah macam mana? Bila orang sudah mati, kan kita bilang, kalau bahasa Islamnya, berpulang ke rahmatullah. Bukan mati saja ya. Intaqala ila rahmatillah. Berpulang ke rahmatullah. Kalau kata Khalifah di sini, al-qudum Allah. Macam mana orang mati saat dia menghadap Allah? Kata Abu Hazim, manusia itu ada dua kategori. Manusia ada dua jenis. Ada muhsin, ada musik. Ini kita akan tahu istilahnya. Muhsin, hamba yang baik, yang taat. Musik, hamba yang jahat, yang tidak taat. Katanya di sini, orang yang taat, saat dia mati, seperti ahli keluarga yang berpisah jauh, mungkin menimba ilmu, di Jawa, di luar negara, luar negeri. Mama dia berpisah dengan keluarganya. Dia rajin belajar, entah di Kairo, entah di Maghribi, entah di mana ya, entah di Jordania, entah di Saudi Arabia, entah di mana. Orang hamba yang baik, yang muhsin, saat dia kembali kepada Allah seperti ahli keluarga yang lama berusaha dengan keluarganya. Anak kita kirim ke Medan, ke Padang, ke Yogyakarta, kemana. Dia menimba ilmu dan rajin belajar. Dia membawa nilai yang sangat baik. Tentu dia kembalinya ke pangkuan keluarganya gembira. Keluarga yang menyambutnya happy. Begitu orang yang taat, Allah gembira menerimanya. Malaikat happy menerimanya. Itu yang dibaca dalam sholat tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Rabbmu. Anda senang, radiyah. Mardiyah, Anda disenangi. Yang datang, yang kembali senang, yang menyambutnya senang. Bahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah, bergabung dalam kumpulan hamba-hambaku dan silakan masuk ke jannah. Orang yang baik tadi kuburnya roboh dari jannah. Subhanallah. Dijanji dalam Quran ya, yang kita selalu dengar dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kata Rasulullah akan dibacakan, akan didengarkan kepada orang itu waktu rohnya dicabut. Ungkapan menghibur orang yang mati, yang sukses hidupnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba Allah yang taat, yang beriman, dia mempunyai nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah. Berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah, engkau pasti senang. Mardiyah, engkau disenangi. Disenangi oleh keluarga yang melepas pergi. Senang keluargaku. Tadinya bapak katanya, enak ada bapak yang pergi itu katanya. Enaknya ibu itu katanya. Senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Abu Hazim, orang yang sukses hidupnya, yang taat, yang muhsin. Muhsin itu boleh dikatakan sama yang saleh, orang yang saleh. Statusnya seperti ahli keluarga yang berpisah dengan keluarganya. Dia belajar, atau dalam satu misi bisnis atau entah apa. Tiba-tiba misi yang dijalankannya itu sukses besar. Lalu pulang ke pangkuan keluarganya, disambut dengan gembira. Sebaliknya kalau si musik yang jahat, sama juga anak dikirim belajar di Yogyakarta, dikirim belajar di Kuala Lumpur, tiba-tiba tidak belajar ya, duit habis, masa habis, pelajaran gagal.
Nak pulang takut, tak nak pulang. Dia wajib pulang, dia mesti pulang. Orang yang mati itu dia mesti berpulang kembali kepada pencipta. Susah. Susah. Orang yang gagal hidupnya, gagal dalam menjalankan misi hidup ini, bila nak mati, susah mati. Alhamdulillah. Itu saja dulu Pak ya. Yang jelasnya dari kisah pemimpin negara Khalifah dinasti Bani Umayyah Sulaiman bin Al-Malik dengan ulama tersohor di Medina. Nah, nampak gambarannya. Kenapa orang takut mati? Karena alam barzakh belum dibangun lagi, kubur belum dibangun lagi, akal belum dibangun lagi. Tentu orang itu risau memikirkan, nak beralih ke tempat yang belum dia bangun. Subhanallah. Apalagi kalau kita dengar dalam hadis, ngirinya dalam kubur itu bagi manusia yang tidak siap untuk mati, macam-macam azab kubur yang kita dengar dalam hadis dan para ulama juga. Jadi mudah-mudahan curhatan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dengan Abu Hazim tadi ada kesannya untuk menambah maklumat kita yang kita disampaikan kepada Jumat kita dengar kemarin tentang bersiap-siap mati. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.